Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada sore hari ini saya akan berbagi sebuah video informasi lagi teman-teman tentang judul yang ada di background atau judul yang ada di layar, yaitu akan saya bagikan videonya, yaitu 5 kategori guru yang bisa mengikuti sertifikasi guru berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020. Nah, di sini saya melampirkan dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020 yang nantinya saya mendefinisikan atau saya menjelaskan 5 kategori guru yang bisa mengikuti sertifikasi guru. Jadi hanya 5 kategori guru yang bisa mengikuti sertifikasi guru jika kita berdasarkan di Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa sertifikasi guru ini adalah salah satu program dari pemerintah yang secara langsung menyentuh guru PNS ataupun guru honorer dari segi finansial ataupun dari segi jenjang karir. Kenapa saya bilang seperti itu atau kenapa saya katakan seperti itu? Karena dengan adanya sertifikasi guru secara otomatis itu meningkatkan kesejahteraan dari seorang guru, baik itu guru honorer maupun guru PNS. Dan yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme dari seorang guru. Ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru yang sudah sertifikasi, maka secara otomatis mendapatkan sertifikat pendidik yang menandakan bahwa guru tersebut adalah guru profesional. Nah, di sini teman-teman, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2020, ada 5 kategori guru yang bisa mengikuti proses sertifikasi. Nah, yang mana saja 5 kategori itu, kita langsung ke videonya. Nah, di sini teman-teman, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi, dasar hukum tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik itu ada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu nomor 38 teman-teman ya, nomor 38 tahun 2020. Nah, di sini kita coba lihat 5 kategorinya untuk guru yang bisa mengikuti sertifikasi. Nah, di sini teman-teman, kategori pertama ya. Oke. Jadi kategori pertama untuk guru yang bisa ikut sertifikasi guru. Jadi kemarin saya sudah membahas sebuah video 5 kategori guru yang tidak bisa mengikuti sertifikasi guru. Nah, pada hari ini saya menjelaskan kebalikannya, yaitu 5 kategori guru yang bisa ikut ya, yang bisa ikut sertifikasi guru. Jadi kategori pertama teman-teman ya, diperhatikan. Jadi kategori pertama itu adalah memiliki kualifikasi akademik S1 dan linier dengan mapel yang diampu. Jadi ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 38 ya tahun 2020, bahwa yang bisa mengikuti sertifikasi guru itu adalah guru tersebut baik honorer maupun PNS itu harus berijazah S1 teman-teman ya, dan harus linier dengan mapel yang diampu. Jadi itu adalah kategori pertama, memiliki kualifikasi akademik S1 dan linier dengan mapel yang diampu. Jadi bagi teman-teman guru honorer atau PNS yang masih berijazah diploma 3 atau diploma 2, untuk Peraturan Menteri tahun 2020 itu sudah tidak bisa mengikuti proses sertifikasi guru melalui jalur PPG. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kategori yang kedua. Nah, ini teman-teman ya, kategori kedua. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kategori kedua untuk guru yang bisa mengikuti sertifikasi guru itu adalah guru dalam jabatan yang diangkat
diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri nomor 38 tahun 2020 bahwa yang bisa ikut sertifikasi guru itu adalah guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Jadi bagi teman-teman yang yang diangkat mulai 2016, 17, 18 berarti tidak bisa mengikuti proses sertifikasi karena menurut aturan yang ada bahwa yang bisa mengikuti PPG atau proses sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Namun khusus kategori 2 ini saya tidak memvonis bahwa bagi teman-teman guru yang diangkat setelah Desember 2015 itu tidak bisa mengikuti proses sertifikasi karena untuk kategori 2 ini mungkin regulasinya sudah dirubah teman-teman ya, mungkin regulasinya sudah berubah atau akan segera dirubah seperti itu ya. Untuk kategori 2 ini saya tidak memvonis ya, saya tidak memastikan bahwa yang lewat dari Desember 2015 itu tidak boleh PPG. Saya tidak berani untuk menjamin itu teman-teman ya. Bisa saja regulasinya berubah atau regulasinya memang sudah diubah. Oke teman-teman, kita lanjut ke kategori ketiga tentang 5 kategori guru yang bisa ikut sertifikasi. Nah ini untuk kategori ketiga teman-teman ya. Nah untuk kategori ketiga teman-teman ya, untuk kategori ketiga guru yang bisa mengikuti proses sertifikasi guru adalah guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah. Nah ini tercantum di peraturan menteri nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Jadi kategori ketiganya ini adalah guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini bisa mengikuti proses sertifikasi guru teman-teman. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah guru honorer yang memiliki SK kepala daerah. Nah, kalau PNS kan tidak ada, kalau PNS kan tidak jadi masalah teman-teman ya. Kalau PNS itu tidak jadi masalah. Nah, untuk guru honorer yang memiliki SK kepala daerah atau SK tetap yayasan atau SK gubernur, maka secara otomatis masuk ke dalam kategori guru dalam jabatan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan itu bisa mengikuti proses sertifikasi guru. Sedangkan bagi teman-teman guru yang hanya memiliki SK kepala sekolah, tidak memiliki SK kepala daerah atau SK tetap yayasan, maka menurut peraturan Menteri nomor 38 tahun 2020 itu tidak bisa mengikuti proses sertifikasi teman-teman ya. Seperti itu untuk penjelasan kategori ketiga ini. Semoga teman-teman guru honorer bisa memahami. Oke, kita lanjut untuk kategori keempat teman-teman ya. Kita menuju ke kategori keempat. Nah, untuk kategori keempat teman-teman ya, untuk kategori keempat guru yang bisa ikut proses sertifikasi guru berdasarkan peraturan Menteri nomor 38 tahun 2020 adalah terdaftar pada data pokok pendidikan. Maksudnya data pokok pendidikan itu adalah terdaftar di server Dapodik. Bahkan untuk pendaftaran P3K juga itu salah satu persyaratannya teman-teman itu harus masuk Dapodik. Begitu juga dengan PPG dengan P3K. Persyaratan mutlak untuk guru honorer ataupun PNS itu harus terdaftar di aplikasi Dapodik. Saking pentingnya ini Dapodik, karena Dapodik itu adalah merupakan salah satu server andalan dari Kemendikbud untuk memantau pemerataan guru yang ada di Indonesia dan menjadi tolak ukur database yang masuk di dashboard GTK. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kategori keempatnya, guru itu harus terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik untuk bisa ikut sertifikasi guru teman-teman ya. Seperti itu. Itu berdasarkan peraturan menteri lagi nomor 38 tahun 2020. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah ini untuk kategori kelima, guru yang bisa mengikuti proses sertifikasi guru. Jadi ini adalah kategori terakhir. Jadi kategori terakhir atau kategori kelima untuk guru yang bisa ikut sertifikasi, tentunya guru tersebut harus memiliki NUPTK. Nah bagi teman-teman guru honorer
atau guru PNS itu wajib memiliki NUPTK jika ingin mengikuti proses sertifikasi guru. Kemudian pasangan dari memiliki NUPTK itu tentunya guru PNS ataupun guru honorer itu harus lulus pretest PPG. Nah, bagaimana cara mengecek pretest PPG apa kita lulus atau tidak? Kemarin atau 2 hari yang lalu sudah pengumuman teman-teman ya. Dan dari 209.000 guru yang mendaftar di pretest PPG, yang lulus itu adalah 29.000 kalau tidak salah ya. Jadi kategori kelima ini yang paling penting juga teman-teman ya, yaitu teman-teman guru harus memiliki NUPTK dan tentunya lulus pretest PPG. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui hasil pretest PPG, silakan teman-teman cek cara melihat pengumuman pretest PPG di channel ini, atau teman-teman bisa langsung membuka di akun SIM PKB teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru honorer atau PNS, untuk ikut sertifikasi guru itu wajib memiliki NUPTK dan lulus pretest PPG. Jadi teman-teman harus juga punya akun SIM PKB, karena di SIM PKB nanti itulah teman-teman bisa mengecek kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi atau pelatihan-pelatihan dari Kemendikbud. Seperti itu teman-teman, dan terkoneksi langsung dengan server Dapodik. Nah, seperti itu teman-teman, 5 kategori penting guru yang bisa ikut sertifikasi, tentunya berdasarkan dengan peraturan Menteri nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video informasi tutorial saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.